A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kebanyakan orang Indonesia ketika membaca A itu bisa jadi mereka mengatakan O atau A terlalu besar atau karena kebanyakan kita mungkin ketika membaca A'udzubillah ataupun membaca surah-surah lainnya atau membaca Al-Quran yang paling malas adalah membuka mulut sehingga makharijul huruf tidak keluar sempurna. Makanya harus dibaca secara jelas mana huruf A, mana huruf Ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Antara huruf sya dan ya. Kebanyakan ada orang yang membaca syaito atau ada yang membaca syaito karena tidak mau maksimal membuka mulutnya dan juga tidak mau membaca sesuai dengan makharijul hurufnya. Harusnya ketika huruf itu berharokat fathah, maka berikan dia haknya fathah. Karena seharusnya kita belajar tahsin, tujuannya adalah i'ta'u dzi haqqin haqqahu. Apa artinya? Memberikan hak-haknya huruf tepat pada hurufnya masing-masing. Misalnya kita ketika membaca syaito, mungkin kita lupa langsung memasukkan huruf sya yang berharokat fathah ke dalam ya sukun sehingga terbaca syaito tidak. Tetapi berikan harokat fathah kemudian masukkan ke dalam huruf ya yang sukun atau di situ adanya hukum matlin. Syaito tidak syaito bacaan salah syaito syaito nirro antara huruf yang tipis dan tebal di sini kita juga banyak keliru mana huruf tipis mana huruf tebal kita mungkin bisa jadi ada yang belum paham yang mana huruf tipis yang mana huruf tebal. Huruf-huruf tebal di antaranya adalah huruf yang ketika kita membaca antara bunyi A dan O. Mana hurufnya, Pak? Ada huruf kho, ada huruf so, ada huruf bo, ada huruf to. Yang ketika kita membaca huruf tersebut, indikasinya kita tidak bisa senyum, Pak. Coba kita membaca huruf so, tapi kita mencoba senyum. Nggak akan bisa. So, 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 nggak akan bisa. Dan huruf tebal itu so, kho, so, do, ro, to, ko, zo. Ada huruf di antara huruf hijaiyah ada 7 huruf huruf yang tebal. Hanya 7 huruf yang tebal di antara 28 huruf hijaiyah. Maka sisanya adalah huruf tipis. Kenapa? Hikmahnya di antaranya adalah ketika kita membaca huruf tipis, maka kita bisa membaca dengan cara tersenyum. Jadi sehingga membaca Al-Quran tidak perlu merengut. Kalau banyak huruf-huruf yang tebal di dalam Al-Quran, maka mungkin orang non-Muslim melihat kita yang baca Al-Quran kayak orang banyak masalah. Bukan bukan orang baca Al-Quran bikin orang jadinya Al-Quran harusnya menjadikan pedoman yang bikin yang adanya pintu keluar di situ setiap permasalahan. Tapi kalau banyak huruf tebal, orang non-Muslim misalnya ini orang baca Al-Quran banyak masalah kali ya. Ah, bacanya merengut terus. Oh, tidak. Jadi kita bisa membaca huruf tipis seperti membaca huruf A sambil tersenyum. A, ba, ta, sa. Boleh dicoba Bapak Ibu. Nah, kalau huruf tebal nanti kita akan secara spesifik kita akan belajar secara kontinu ya mudah-mudahan ya terfasilitasi terus melalui apa namanya media Zoom ini. Nah, kita akan belajar mana huruf tebal, mana huruf tipis, bagaimana makharijul hurufnya. Oke, saya lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirro, nirro, ni huruf tipis, apalagi dia berharokat kasroh.
bertemu dengan huruf ro yang tebal di depannya. Ro termasuk huruf tebal. Maka bagaimana bacanya Ustaz? Bacaannya kita harus menyesuaikan. Ketika dia berharokat kasroh huruf tipis, maka kita harus bacaannya secara mulut yang berbentuk tipis atau kasroh, near ro. Baru dimasukkan ke dalam huruf ro yang berharokat fathah dan dia termasuk huruf yang tebal. Near ro, near ro. Kalau mulut tidak digerakkan, maka bacaan itu tidak akan muncul secara sempurna. Contoh saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nir rajim. Tidak sempurna. Tapi kalau kita gerakan mulut, nirrajim, keluarnya sempurna. Begitu juga kita lanjutkan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Cara membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Membaca huruf sin. Sin punya sifat huruf namanya hamas. Jadi ketika membaca huruf sin, shin, dan huruf-huruf hamas lainnya, dia punya sifat, Pak. Sifatnya harus kita berikan desisnya secara sempurna. Jangan bismillah kurang. Jadikan secara sempurna. Tidak apa-apa kalau membaca surah Al-Fatihah ini secara pelan-pelan. Karena ketika kita mendapatkan hadis yang sahih dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, bagaimana sifat Rasulullah membaca Al-Fatihah itu? Rasulullah membaca Al-Fatihah secara terputus-putus ayat demi ayat. Tidak pernah beliau sambung kalau di dalam sholat. Karena kenapa? Allah di dalam hadis kudusi, Allah mengatakan setiap setiap hambanya yang membacakan surah Al-Fatihah di dalam sholat, Allah itu menjawab. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin yang kita baca. Allah menjawab, Hamadani Rabbi. Bahwa lihat semuanya, wahai penduduk langit, itu hamba sedang memujiku. Maka dari karena itu kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Alangkah terlebih baik kita bacakan, jangan disambung antara ayat dan satu ayat ke ayat lainnya. Cukup diputuskan saja supaya kita berinteraksi dengan Allah. Makanya sebenarnya ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu sama dengan kita berinteraksi langsung dengan Allah. Makanya ketika kita menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah, ini hambaku sedang memujiku. Maliki yaumiddin. Asna'i Rabbi abdi. Asna'i abdi. Bahwasanya Allah mengatakan, bahwasanya Allah mengatakan, lihat bahwa hambaku sedang mengagumiku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, ini di antaraku dan hambaku. Dan lain seterusnya sampai ayat ketujuh. Allah menjawab. Nah, makanya ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat, maksimalkan dan tuntaskan, sempurnakan surah Al-Fatihah walaupun bacaannya pelan. Nantinya kalau mungkin sudah lancar, bacaannya sudah baik, sudah bagus, mungkin boleh dibacakan secara hadar, secara bacaan cepat. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah. Banyak di antara kita yang membaca Bismillah, tidak maksimal. Karena dia berharokat fathah, maka fathah itu artinya terbuka. Ketika kita membaca harokat yang terbuka, maka mulut kita juga terbuka. Kalau udah sampai mana batas terbuka? Kalau syekh, ada satu syekh yang mengatakan, kalau guru saya dulu, Syekh Ali Buslagim, beliau mengatakan kadar terbuka antara kita membaca huruf fathah adalah seukuran kita memasukkan dua jari ke dalam mulut. A, A, cukup sekian. Dengan harokat fathah. Ba, jadi tidak terlalu ba, tidak. A, bacaan juga keliru seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita membaca di dalam surah Al-Fatihah, Bismillah,
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dibuka mikrofonnya. Saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya supaya lebih melek ya. Kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng. Walaupun bacaan bareng-bareng sebenarnya belum terlihat mana salah, mana benar gitu. Tapi nggak apa-apa. Untuk pertemuan kali ini kita tabarukan dulu dengan Al-Fatihah. Baik, silakan mendengarkan bacaan saya, kemudian kita bacakan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ayat kedua, alhamdu, alhamdu. Baik. Di kalimat alif lam, lam ini namanya alif lam komariah. Alif lam, lam yang sukun, hati-hati jangan sampai terseret. Dan huruf lam ini termasuk sifatnya tawasud. Apa itu tawasud? Antara huruf syiddah dan rakhawah. Huruf yang berat dan huruf yang ringan. Ada pertengahan. Hurufnya yang dibaca dinamakan tawasud. Maka huruf tawasud ini dibacakan satu harokat supaya tidak terpental. Kalau Bapak Ibu membaca ini tidak tawasud, maka kebanyakan akan terjadi pentalan atau seretan di sini. Ketika membacakan alham, maka ada bunyi pantulan tidak. Tapi bacakan satu ketukan, tahan satu ketukan, alhamdu. Begitu juga di mim yang sukun, sama. Mim sukun juga punya sifat tawasud. Maka bacanya alhamdu, alhamdu. Tahan satu harokat, tidak juga terlalu panjang. Alhamdu, salah. Alhamdu, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Baik, Isnanin Salasa, silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekali lagi. Di akhir ayat, huruf nun. Huruf nun, ketika membaca huruf nun yang gunnah, maka harus terdengar gunnah. Rabbil alamin. Min. Tidak putus. Rabbil alamin. Nunnya tidak ada. Maka bacakan secara nunnya gunnah dan terdengar walaupun dia dibacakan arid li sukun yang huruf yang harokat nunnya disukunkan. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Saya ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi saya sudah mengatakan ketika membaca A huruf tipis, Ro adalah huruf tebal. Pertemuan antara A dan Ro itu pertemuan antara tipis dan tebal. Hati-hati di sini banyak keliru. Ada yang membacakan orro, orro. Kalau membaca orro, maka huruf tipis haknya si A atau haknya si alif kita sudah berikan kepada si ro. Maka haknya si A sudah terambil ke huruf ro. Makanya ketika kejadian seperti itu, maka tidak dinamakan tahsin. Sedangkan tahsin
adalah i'ta'u zi haqqin haqqahu, adalah memberikan hak-haknya huruf tepat pada haknya sendiri. Ketika kita membaca huruf tipis, baca a. Huruf tebal ro, ro, ro. Perhatikan mulut saya, gerakan mulutnya membaca tipis a. Ketika bacaan tebal, huruf bacaan tebal antara a dan o. Jadinya gerakan mulut kita sedikit berbentuk o, ro. Sedangkan huruf tipis itu bacaannya tipis, fathah saja. A, ro, 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 ro. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya ulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan Bapak Ibu. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita lanjutkan ayat 4. Maliki yaumiddin. Silakan Bapak Ibu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ma bacaannya adalah huruf tipis. Bacanya ma. Jadi tidak boleh dibaca tebal mo. Tidak. Ma. Ma liki yau. Perhatikan di dalam membaca ya, berikan dia harokat fathah. Bacakan dia huruf ya itu berharokat fathah. Ya. Tidak langsung dimasukkan ke dalam waw yang sakinah atau waw yang sukun. Kalau dibaca langsung dimasukkan ke dalam waw yang sukun, maka haknya ya sudah terenggut oleh waw. Jadi dibacanya yau, yau. Tidak yau, yau, yau. Tidak. Tapi bacanya yau. Maliki yau, maliki yau, maliki yaumiddin. Silakan Bapak Ibu. Maliki yaumiddin. Baik, kita lanjutkan ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada beberapa titik yang harus kita perhatikan. Iyyaka. Syiddah, tasydid di huruf ya ini tidak perlu dibacakan secara hentakan. Iya, tidak. Di situ malah jadinya akan menambah huruf. Yang ditekankan adalah karena huruf ya ini keluar daripada jauh, daripada rongga mulut, maka yang ditekan adalah huruf ya yang berada di dalam rongga mulut. Bacanya iya, iyaka, iyaka. Na, na'budu, na'budu. Perhatikan, huruf na adalah huruf tipis. Huruf ain ketika sudah bertemu dengan huruf ain, jangan sampai kita menebalkan huruf nun. Iyyaka tidak. Budu. Huruf ain sama seperti huruf lam dan mim. Ketika dia sukun, maka dia tawasud. Makanya harus membaca satu harokat ditahan ketika ain yang sukun. Na'budu satu harokat. Tidak langsung na'budu dan tidak putus. Na'budu, na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu juga di huruf sin yang sukun. Huruf sin yang sukun, maka berikan dia sifatnya hamas dan huruf sin kecilkan desis sekecil-kecilnya.
Kalau tidak, maka dia akan keluar huruf so. So, sa. Itu hanya beda sedikit saja. Karena huruf sin, desisnya sangat kecil. Lebih kecil daripada huruf so. Kalau desis huruf sin sudah mulai membesar, maka dia akan masuk ke dalam ranah huruf to, bukan sa. Nasta'in, seperti seperti bunyi suara ular gitu. Nasta'in, nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita baca sama-sama. Silakan Bapak Ibu. Iyyaka إياك نعبد وإياك na'budu. نستعين. Saya masih mendengarkan tadi ada suara jelas yang membacakan huruf na secara tebal. Iyyaka tidak. Iyyaka na'budu, na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf dal tidak terlalu tebal. Mungkin saya harus memaklumi. Di antara kita mungkin ada yang suku Jawa. Kalau suku Jawa itu biasanya huruf dal bacanya dal, dal, dal. Tapi itulah fungsi kita belajar tahsin. Karena untuk supaya kita membaca Al-Quran sesuai dengan lahjah Quraisy. Bukan lahjah Betawiyah, bukan lahjah Sundawiyah, dan juga bukan lahjah Jawiyah. Yang kita ingin perbaiki sekarang adalah karena kita Indonesia ini banyak lahjah. Kalau saya sendiri lahjahnya Aceh, Pak. Karena saya aslinya Aceh. Jadi kita ingin perbaiki semua lahjah ini, kita ingin menyatukan lahjah kita, kita ingin supaya jadi lahjahnya Quraisy, lahjah Quraisy. Karena yang diakuin apa namanya bacaan Al-Quran, Rasulullah mengatakan bacaan Al-Quran yang diakui adalah lahjah Quraisy. Baik, kita lanjutkan di ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini perhatikan huruf H yang sukun ya, desisnya jauh lebih besar daripada H yang kita berharokat. Ketika kita membaca huruf H, ini huruf yang keluar daripada pangkal tenggorokan atau sudah dekat dengan diafragma. Maka ketika membaca huruf H, itu akan berasa bergetar di bagian dada atau di bagian diafragma. Kalau tidak ada getaran, maka huruf H-nya masih salah. Apalagi ketika dia berharokat sukun, maka sangat-sangat terasa getarannya. Ihdinasi. Ihdinasi. Oke, diperhatikan selain huruf H yang sukun. Yang harus kita perhatikan adalah lagi-lagi pertemuan huruf yang tipis dan tebal. Huruf na tipis, huruf so tebal. Lalu bagaimana ketika dia bertemu? Kita harus memberikan haknya na yang tipis, kemudian baru memberikan haknya so yang tebal. Nasi, nasi, na, si. Karena harokat so kebetulan kasroh, maka ketika membaca dia di dalam harokat kasroh, maka dia dibaca secara terpecah. Kalau membaca fathah, maka mulutnya terbuka. Ah. Ketika membaca harokat kasroh atau di bawah tipis atau terpecah, makanya namanya kasroh, artinya terpecah. Si, si, so, si, so, si. Kalau dia berharokat zumma, maka bacanya monyong. Su, 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 so, si, su, so, si, su. Hati-hati kalau membaca huruf so, banyak mungkin dulu kita belajarnya, bacaannya sedikit memonyongkan bibir agar keluar huruf so yang benar. So. Saya dulu seperti itu diajarkan oleh guru-guru TPA saya. Ternyata
Ada beberapa bacaan yang memang secara mungkin secara tradisi sudah diajarkan terbiasa di dalam kesalahan sehingga sehingga selalu kita menganggap hal yang seperti itu benar padahal masih keliru. So bacanya tidak ada pengaruh dengan bibir. Ketika membaca so, bibir tidak ikut bergerak. So, so, si, su. So, so, si. Hanya bentuk mulut saja, tapi bibir tidak ikut bergerak. Karena huruf so adalah huruf yang berkaitan langsung antara lidah dengan beberapa organ-organ lain diantaranya adalah al-jauf, rongga mulut sendiri. Dan dia bukan huruf yang keluar dari bibir. Jadi cara membacanya pertemuan antara nun dan so adalah tipis, tebal, tipis. Mana tipis? Na tipis. So yang bertasydid tebal. Kita membaca harokat kasrohnya si jadi tipis lagi. Ihdinas si. Ihdinas si. Nasi. Ingat ketika saya membaca huruf tebal, maka bentuk bentuk mulut antara A dan O. Nasi. Kembali ditarik ketika dia berharokat kasroh. Karena kita akan membacakan huruf so dalam keadaan terpecah atau dalam keadaan bibir berharokat kasroh. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan kita bacakan bareng-bareng. ihdinas syiratal mustaqim. Baik, ini adalah huruf so, bukan huruf sya. Nah, ini yang harus kita pahami. Huruf so, ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, Bapak Ibu. Ihdinas syiratal mustaqim. Baik, kita lanjutkan. Ayat terakhir. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan kalau yang bisa satu nafas, ahsan, lebih baik. Tetapi kalau tidak sanggup satu nafas di ayat 7, silakan boleh berhenti di kalau lebih baiknya hentinya di ghairil maghdubi alaihim. Di sini sukun, ya. Kita sukunkan, kita wakafkan dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Boleh. Kemudian ditarik sedikit bacaannya dari ghairil maghdub. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitulah yang diajarkan oleh guru-guru saya. Sehingga kebanyakan imam-imam qurra juga sama juga ada beberapa riwayat daripada Imam Hafiz yang bacaan kita bacakan sekarang. Itu baca di ayat 7 surah Al-Fatihahnya seperti itu. Jadi kebanyakan mungkin kita keliru selama ini kita mewakafkan di sini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oh. Kemudian baru kita lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurang afdol. Ya. Alangkah lebih baiknya kalau kita berusaha bisa wakaf di maghdubi alaihim, wakaf di sini, kemudian baru ditarik dari ghairil maghdubi dibaca sekali lagi. Gitu. Baik. Kalaupun tidak sanggup, nafasnya mungkin kependean, tidak sampai di siratal ladzina an'amta alaihim, itu diberikan kelonggaran sesanggupnya. Di mana saja ingin diwakaf, silakan wakaf. Begitu. Baik, kita bacakan ayat 7 terakhir.
Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Saya coba wakaf di sini dulu biar tidak terlalu panjang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hati-hati, jangan sampai terpantul huruf nun sukun. An'am tidak. Begitu juga an'amata enggak. An'amata enggak. Bacanya an'amta harus lebih eh, eh, jelas dan clear ataupun terhindar daripada suara pantulan apapun yang ada pada nun sukun dan mim sukun. Siratal ladzina an'amta alaihim. Baik, kita baca bareng-barang semuanya. صراط صراط الذين الذين أنعمت عليهم عليهم Baik, kita lanjutkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini sesuai dengan kesepakatan Imam Qurra, semua riwayat mengatakan kalau mad lazim kalimi musaqqal itu panjangnya adalah wajib harus 6 harokat. Maka dipanjangkan 6 harokat. Begitu juga ketika membaca ghairil. Tidak langsung dibaca ghai atau ghai. Banyak kita dengarkan atau imam غير sholat atau di mana yang lain membacanya غير ghai, ghai. Tidak. غير Bacaannya adalah gha. Maka ketika bertemu dengan ya sukun, bacanya tetap ghairil, ghairil, ghairil mag. Di sini juga غير poin yang paling penting. Huruf mim adalah huruf tipis. Pertemuan dengan huruf tebal lagi. Huruf gha adalah huruf tebal. Ketika membaca gha, posisi mulut gha, gha. Antara A dan O. Tapi kalau membaca mim, kita membacanya tipis. Ma. Ma. Ketika tipis bertemu tebal, maka di sini harus kita seimbangkan. Ghairil mag. 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 Posisi tipis menuju tebal. Mag. Tidak dibaca magdu. Salah. Atau bacanya magdu. Salah. Tapi berikan haknya mim. Dan berikan juga haknya si ghain. Bacanya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita baca bareng-barang. Akan Bapak Ibu. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Alhamdulillah. Mungkin ini sedikit beberapa poin yang saya bisa memberikan notifikasi kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ada beberapa tempat yang harus mungkin kita jadikan sebagai refleksi, sebagai notifikasi yang apabila kita mungkin sering keliru di bagian itu, maka kita coba mulai sekarang kita belajar untuk memperbaiki. Baik daripada sifat hurufnya, ataupun dari bacaan huruf tebal atau tipis. Kita harus membedakan huruf tebal dan tipis. Yang mungkin sebelumnya kita membaca, ya disamain aja huruf tebal, tipis tidak tahu. Gitu. Jadi sekarang sudah tahu mana huruf tebal, mana huruf tipis. Itu yang sangat mempengaruhi kesempurnaan bacaan kita. Baik, mungkin untuk selanjutnya eh, kesepakatan antara apakah kita ingin melanjutkan secara spesifikasi kita belajar. Kalau saya, kalau Bapak Ibu berkenan, kita buat pertemuan ini setiap seminggu sekali dan nantinya kita akan belajar talaki surah Al-Fatihah dan juga setiap pertemuan kita isi 10 menit atau 15 menit sebelum setoran bacaan Al-Fatihah kita isi dengan pembelajaran tajwid juga.
atau pembelajaran. eh, Kalau saya biasanya memberikan pembelajarannya Tuhfatul Atfal atau eh, Imam apa namanya Matan Jazariyah. Dua itu saja, Tuhfatul Atfal atau Matan Jazariyah gitu. Nanti mungkin bisa via by PPT dari saya sendiri. Jadi Bapak Ibu hanya mengikuti saja dan nantinya setelah itu baru kita masuk ke sesi talaki surah Al-Fatihah yang selama ini saya ajarkan di beberapa masjid juga seperti itu. Namun kembali lagi kalau kesepakatannya kita buat jadwal mungkin di malam apa saja saya hanya mengikuti saja. Atau kita buat satu pertemuan, satu dua pekan sekali pertemuan boleh. Atau satu bulan sekali pertemuan boleh. Tergantung kesepakatan dari Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mengikuti saja. Cuman saya berharap kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar secara kontinu. Jadi nggak hanya di malam ini saja. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum kesepakatan itu nanti saya dapat informasi dari Pak Nugroho saja. Ya. Ya. Jadi silahkan ditentukan mau lanjut, istilahnya mau lanjut atau kita, oh mungkin sama Ustadz Ali kurang asik belajarnya, ya udah nggak apa-apa. Belajar sama Ustadz yang lain juga tidak apa-apa. Gitu. Jadi silakan ditentukan mau dilanjutkan secara kontinu ya tafadhol. Enggak juga nggak masalah. Gitu. Baik, mungkin akhir kita tutup dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الخطر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا الأتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون اغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق عدعان والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء على الصحاب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي. Akhir kita bacakan doa khatmul Quran secara bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana إماما imaman ونورا ورحمة اللهم اللهم ذكرنا منه ما ما نسينا نسينا وعلمنا وعلمنا منه منه ما ما جهلنا جهلنا وارزقنا تلاوته تلاوته آناء آناء الليل الليل وأطراف وأطراف النهار النهار واجعله واجعله لنا لنا حجة إماما يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan lagi kepada Pak Nugroho. Silakan. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih banyak. Syukran, jazakallah khairan. Ya. Jadi ini mudah-mudahan menimbulkan inspirasi buat teman-teman juga untuk semakin memperbaiki gitu ya. Saya yakin juga mungkin ada teman-teman sudah baik, sudah bagus. Mungkin dengan ini ada lagi sesuatu yang baru sehingga kita bisa makin ya namanya kita kan istilahnya nggak boleh berhenti dari Quran nih Tat ya. Seperti kalau bisa gitu. Ya, terima kasih banyak. Eh, Mungkin teman-teman nanti kita bicara mengenai itu tadi tawaran Ustadz ini luar biasa nih Ustadz yang makasih benar-benar nih Masya Allah gitu ya
Ustadz yang menawarin menyediakan waktu untuk kita, ya kapan aja belajarnya boleh. Nanti kita atur sama-sama gitu, ya. Gitu Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Eh, buat teman-teman mungkin saya kembalikan ke saran, mungkin ada saran atau apa, ada maksudnya sekalian tutup gitu, ya silakan. Jadi saran ini Pak Saran ini ketua koordinator HIS-nya nih. Sesi HIS alumni-nya nih. Ya, terima kasih Pak Ustadz dan Bang Nunu dan juga teman-teman semua. Saya pikir untuk malam ini kita cukupkan sekian. Seperti tadi yang diutarakan oleh Pak Ustadz bahwa beliau bersedia untuk menjadi pembawa acara untuk selanjutnya ya. Dalam hal ini tentu saja acaranya adalah mempelajari Al-Quran dan mungkin ke depannya tidak hanya terbatas pada surat Al-Fatihah juga mungkin ya, surat-surat yang lain gitu. Nanti kami akan berbicara dulu ya kapan ininya apa waktunya. Nah, tentu saja kita harus berembuk terlebih dahulu gitu. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Saya mewakili teman-teman di sini alumni SMA Negeri 3 angkatan 82 Pak Ustadz Ali. Sekali lagi jazakumullah khairun kasiron ya. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mungkin sesi dokumentasi Pak Silakan. Pak Nugroho. Mungkin mungkin yang lain ada Pak ininya share screen-nya dimatiin Pak, biar bentar. Baik. Share screen-nya dimatiin. Nah kalau ini bisa dibuka semuanya nanti. Yang kalau ibu-ibu mungkin udah pada ini nggak apa-apa, nggak usah gini juga kalau. Yang lain boleh motret silakan ya. Oke ya, silakan. Oke, yang lainnya boleh motret, yang lainnya silakan. Ada yang motret silakan, biar dokumentasinya bukan dari saya aja gitu ya nanti. Oke, sudah semua? Ada yang nambah? Sudah. Sudah? Sudah cukup Kang Nunu. Oke, baik. Baik, Salan, gimana Salan? Udah? Kita Ya, tutup. sudah. Baik, kita Ya. tutup dengan apa? Kafaratul majelis ya. Salam kenal semuanya Bapak, Ibu, ya. Ya. Semoga kita bisa ketemu kembali, insyaallah. Amin. Untuk Insyaallah. membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah Ustadz. Afwan Ibu. Enggak. Turnuhun Ustaz, turnuhun. Ini orang Aceh, nggak Terima bisa kasih kembali terima kasih. Ada orang Aceh di sini? Izin keluar. Ada orang Aceh di sini? Nggak ada. Terima kasih semua ya. Kita mau live ya. Ya, yo, mangga. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. saya tutup ya. Ya, terima